Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Abdul Aziz, NIM 2303419057 dari Rombel 2. Video ini adalah untuk menjawab soal-soal ujian akhir semester mata kuliah sosiolinguistik. Langsung saja, nomor 1. Kajian linguistik yang mempelajari sistem internal bahasa atau struktur bahasa disebut kajian. Jawabannya adalah C. Mikrolinguistik. Nomor 2. Kajian bahasa yang lebih memperhatikan perangkat tingkah laku bahasa lazim dimasukkan dalam kajian. Jawabannya A. Sosiolinguistik. Lanjut ke nomor 3. Perangkat sistem yang abstrak dan seragam bagi semua pemakai bahasa disebut juga. Jawabannya C. Language. Nomor 4. Bahasa adalah suatu bentuk tingkah laku budaya manusia. Berarti bahasa itu jawabannya D. Heterogen. Nomor selanjutnya, nomor 5. Variasi bahasa yang digunakan dalam stratifikasi sosial dikelompokkan pada kriteria tertentu, kecuali. Jawabannya A. Kriteria material. Lanjut, nomor 6. Dalil bahwa bahasa adalah bentuk tingkah laku budaya manusia. Berarti bahasa itu D. Heterogen. Nomor 7. Sosiolinguistik yang memusatkan perhatiannya pada penggunaan bahasa dalam sosial budaya disebut C. Etnografi komunikasi. Nomor 8. Sosiolinguistik yang berupa memberikan pengorganisasian penggunaan bahasa dan perilaku terhadap bahasa yang lazim diterima dalam masyarakat tutur lazim disebut. Jawabannya B. Sosiolinguistik deskriptif. Nomor 9. Dimensi kajian bahasa dalam sosiolinguistik berhubungan dengan variabel sosial dan. Jawabannya C. Linguistik. Nomor 10. Variasi dialek sosial yang dianggap berfungsi dalam masyarakat disebut. Jawabannya D. Sosiolek. Nomor 11. Fungsi bahasa yang bertindak untuk mengawasi serta untuk mengendalikan oleh halidai dimasukkan dalam fungsi. Jawabannya C. Regulasi. Nomor 12. Bilingualisme setara adalah bilingualisme yang A. Tingkat penguasaan bahasanya sama. Nomor 13. Salah satu contoh situasi penggunaan variasi bahasa jenis ragam tidak baku dalam situasi diglosia yaitu. Jawabannya B. Dia pergi beneran ke Jakarta. 14. Pada masyarakat bilingual, diglosia berkait dengan pilihan. Jawabannya B. Bahasa dan ragam tinggi serta bahasa dan ragam rendah. Nomor 15. Salah satu contoh penggunaan ragam bahasa tinggi adalah penggunaan A. Komunikasi kedinasan. 16. Bahasa Indonesia baku mempunyai ciri-ciri berikut kecuali digunakan. Jawabannya dengan D. Dengan tema sekantor, dengan teman sekantor. Nomor 17. Situasi ditambah bilingualisme yang dikurangi diglosia terjadi jika pilihan bahasa A. Berkaitan dengan status bahasa tinggi dan rendah. 18. Situasi diglosia bilingualisme terjadi jika ada kondisi berikut kecuali masyarakat menggunakan D. Bahasa yang memiliki ragam tinggi dan ragam rendah.
Nomor 19. Ketika Anda melihat seseorang pelayan yang hanya menguasai bahasa daerah bercakap-cakap dengan majikannya, Anda sedang melihat praktik. Nomor 19 jawabannya D. Diglosia tanpa bilingualisme. Nomor 20. Seorang ustadz sedang memberikan pengajian di Masjid Istiqlal dengan menggunakan pengantar bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Ustadz tersebut sedang melakukan praktik. Nomor 20 jawabannya D. Bilingualisme dan diglosia. Nomor 21. Mengapa masyarakat tutur itu dapat berbentuk? Jawabannya C. Karena kebersamaan dalam kode-kode linguistik. Nomor 22. Kompleksnya masyarakat tutur ditentukan oleh D. Banyak dan luasnya variasi bahasa. Nomor 23. Masyarakat tutur yang besar dan beragam memperoleh verbal repertoirnya dari. Jawabannya B. Interaksi verbal langsung di dalam kegiatan. Nomor 24. Penamaan bahasa masyarakat tutur seorang tutor dilandasi oleh kriteria pelapisan sosial berdasar pada kriteria A. Ekonomi. Nomor 25. Masyarakat tutur yang memiliki kompetensi berbahasa lebih dari 3 bahasa atau lebih, termasuk masyarakat tutur C. Multilingual. Nomor 26. Yang termasuk masyarakat tutur berdasarkan ketaatan beragama adalah D. Majelis Taklim. Nomor 27. Pilihan berikut adalah penyebab hadirnya variasi bahasa eksternal, kecuali D. Penata sosial. Nomor 28. Variasi atau ragam itu terjadi sebagai akibat dari adanya keragaman C. Sosial dan fungsi bahasa. Nomor 29. Berikut pengkategorian variasi bahasa berdasarkan penuturnya, kecuali nomor 29 B. Bagaimana kedudukan sosialnya di dalam masyarakat. Nomor 30. Dialek Banten dan dialek Cirebon termasuk bahasa yang sama karena kedua dialek tersebut berasal dari. Jawabannya nomor 30 A. Bahasa Sunda. Nomor 31. Penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu akan tampak berbeda. Perbedaan ini paling tampak pada segi. Nomor 31 jawabannya B. Perubahan penggunaan kronolog. Nomor 32. Perubahan penggunaan kronolog dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu telah terjadi akibat. Nomor 32 jawabannya C. Nomor 33. Sosiolog merupakan variasi bahasa yang menyangkut masalah pribadi para penuturnya, antara lain keadaan. Nomor 33 A. Sosial ekonomi. Nomor 34. Perhatikan kegunaan bahasa para buruh, pedagang kecil, para guru, para mubalik, dan para pengusaha. Anda pasti akan menangkap variasi bahasa mereka yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan bahasa mereka karena faktor. Nomor 34 D. Lingkungan pekerjaan. Nomor 35. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Bali mengenal unda usuk. Unda usuk adalah variasi yang berkenaan dengan tingkat kebangsawan. Contoh kosakata yaitu nomor 35 A. Mati, mangkat. 36. Arolek merupakan variasi sosial yang lebih tinggi atau lebih bergengsi daripada variasi sosial lainnya. Salah satu contoh akolek yaitu nomor 36 B. Dialek Yogyakarta. Nomor 37. Seorang peneliti sedang menganalisis hasil pembahasan penelitian di nilai budaya sastra lisan Banyumas. Agar sastra lisan Banyumas bisa dilestarikan, maka kaitannya dengan kebudayaan bahasa berfungsi sebagai. Nomor 37 jawabannya C. Perekam kebudayaan. Nomor 38. Berikut ini termasuk fungsi bahasa perorangan, kecuali B. Fungsi transaksional. Nomor 39. Mengenali dialek seseorang dari karya tulisnya memang lebih sulit daripada melalui. Nomor 39 jawabannya C. Berbicara.
Nomor 40. Hal-hal berikut merupakan faktor penyebab bilingualisme kecuali D. Bagaimana enaknya berkomunikasi. Nomor 41. Pertimbangan pilihan bahasa atau ragam dalam diglosia dilakukan penutur berdasarkan pertimbangan D. Fungsi ragam dan bahasa yang tidak perlu terkait dengan derajatnya. Nomor 42. Penggunaan dialek tinggi atau rendah yang tidak cocok dengan situasinya menyebabkan si penutur bisa menjadi cemooh atau tertawan orang lain. Kasus ini perlu dipertimbangkan jika situasi perintah pada pekerja digunakan. Nomor 42 jawabannya A. Pilihan bahasa rendah. Nomor 43. Berikut ini wacana kodifikasi formal dalam standarisasi ragam tinggi kecuali. Nomor 43 jawabannya C. Karya sastra. 44. Salah satu ketentuan perbedaan bahasa tinggi dan bahasa rendah yaitu B. Fungsi bahasa pilihan. Nomor 45. Mengapa dalam situasi resmi bahasa Indonesia dipilih dalam kebiasaan bilingualisme? Nomor 45 jawabannya C. Karena bahasa Indonesia berkedudukan lebih tinggi daripada bahasa daerah. Nomor 46. Hubungan antara bilingualisme dan diglosia terletak pada. Nomor 46 A. Titik temu dan titik pisah antara bilingualisme dan diglosia. Nomor 47. Mengapa diglosia tanpa bilingual tidak dapat disebut sebagai satu masyarakat tutur? Sebab kedua kelompok tersebut. 47 jawabannya D. Sangat bervariasi. Nomor 48. Manakah yang pernyataan yang benar? Nomor 48 jawabannya C. Masyarakat Indonesia adalah bilingual dan diglosif. Nomor 49. Negara manakah yang tidak menggunakan bahasa mereka sebagai alat komunikasi dalam kesatuan kedaulatan? Nomor 49 B. Singapura. Nomor 50. Fishman mengatakan bahwa bilingualisme adalah karakteristik kemampuan penggunaan bahasa yang individual. Berdasarkan tingkat keformalannya, variasi bahasa tersebut termasuk C. Ragam santai. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.